Pembelajaran mendalam. Sering dengar istilah ini kan? Tapi jujur deh, kadang kedengarannya kok rumit banget ya. Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas kerangka kerja ini, khusus buat Anda, para pendidik hebat di Indonesia, supaya semuanya jadi lebih simpel dan gampang dipraktikkan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Emangnya pembelajaran mendalam atau deep learning ini seribet itu? Kayaknya kok banyak banget aturannya ya? Tapi, apa benar begitu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Biar nggak bingung lagi, kita akan bedah semuanya dalam 5 langkah sederhana. Pertama, kita samakan dulu persepsi. Apa sih sebetulnya pembelajaran mendalam itu? Terus kita luruskan miskonsepsi yang sering beredar. Nah, setelah itu baru kita masuk ke intinya, siklus memahami dan mengaplikasikan. Lalu kita ungkap kekuatan sejati dari refleksi, dan terakhir kita lihat tujuan utamanya, menciptakan pembelajar seumur hidup. Siap? Kita masuk bagian pertama, mendefinisikan pembelajaran mendalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget buat kita sepakat dulu soal dasarnya. Ini bukan sekedar metode atau rumus loh, tapi lebih ke sebuah filosofi. Jadi, poin utamanya adalah lupakan ide kalau ini semacam checklist yang harus dicentang satu persatu. Bayangkan ini seperti siklus spiral. Ada 3 tahap, memahami, mengaplikasikan, merefleksi, yang terus berputar, dan di setiap putarannya pemahaman siswa jadi makin dalam dan makin kuat. Lanjut ke bagian 2, miskonsepsi umum. Nah, setelah tahu definisinya, saatnya kita beres-beres kebingungan. Yuk, kita bongkar mitos-mitos paling umum yang sering banget bikin kita ragu buat menerapkan pembelajaran mendalam ini. Mitos pertama, dan ini yang paling sering bikin kita pusing, katanya, ketiga pengalaman belajar itu, memahami, aplikasi, refleksi, harus selesai dalam 1 kali pertemuan di kelas. Wah, kebayangkan tekanannya, tapi apa iya harus begitu? Kenyataannya, sama sekali nggak begitu. Durasinya itu sangat tergantung sama kompleksitas materinya. Contohnya nih, buat pelajaran bahasa Indonesia, materi teks naratif, bisa jadi butuh 5-6 pertemuan cuma buat tahap memahami dan mengaplikasikan aja. Jadi kuncinya adalah fleksibilitas, bukan aturan yang kaku. Mitos kedua, pembelajaran yang menggembirakan, itu artinya harus banyak icebreaker, permainan, atau nyanyi-nyanyi. Kita sering banget nih salah kaprah, menyamakan hiburan dengan keterlibatan belajar yang sesungguhnya. Jadi, apa sih makna gembira dalam konteks ini? Gini, kegembiraan yang paling hakiki buat seorang siswa itu bukan datang dari seru-seruan sesaat, tapi dari momen aha, waktu mereka berhasil memecahkan masalah yang sulit. Dari perasaan bangga dan dihargai setelah menaklukkan sebuah tantangan. Nah, itulah kegembiraan yang sebenarnya. Lanjut, mitos ketiga, pembelajaran permukaan. Kayak menghafal fakta, itu harus dihindari dalam pembelajaran mendalam. Seolah-olah, kita harus langsung loncat ke konsep-konsep yang rumit. Tapi apa benar cara kerja otak kita seperti itu? Tentu saja tidak. Kita nggak bisa membangun rumah yang kokoh tanpa fondasi kan? Nah, pembelajaran permukaan kayak menghafal rumus, tahu definisi, kenal istilah, itu adalah fondasinya. Justru fondasi inilah yang mutlak diperlukan supaya siswa bisa membangun pemahaman yang lebih dalam dan lebih kompleks nantinya. Oke, masuk bagian ketiga, siklus memahami dan aplikasi. Mitos-mitosnya udah kita singkirkan, sekarang yuk kita fokus ke inti dari pembelajaran mendalam dan lihat gimana sih siklus ini benar-benar bisa membangun kompetensi siswa di dalam kelas. Ingat ya, jantung dari semuanya itu cuma 3 tahap yang saling nyambung dan terus berputar ini. Memahami, lalu mengaplikasikan, dan diakhiri dengan merefleksi. Sekarang, kita akan bedah satu persatu, mulai dari tahap memahami. Di tahap memahami, tujuannya adalah menghubungkan konsep dengan dunia nyata siswa. Contohnya, gampang. Di SD, siswa bisa baca dongeng, terus diskusi soal sifat jujur tokohnya dan akibatnya apa. Naik ke SMP, mereka bisa nonton berita soal cuaca ekstrim dan dampaknya ke nelayan. Kalau di SMA, bisa lebih kompleks lagi, misalnya menganalisis data kemiskinan dan program makan siang gratis. Relevan kan di setiap jenjang? Nah, setelah paham, ilmunya nggak boleh cuma berhenti di kepala. Di tahap mengaplikasikan, siswa harus pakai pemahaman itu untuk melakukan sesuatu. Anak SD yang baru belajar pengukuran, misalnya, bisa langsung bikin survei minuman favorit dan menyajikannya dalam diagram batang. Anak SMP bisa mengamati warung di dekat sekolah untuk menjelaskan konsep produksi. Kerennya lagi, anak SMA bisa sampai wawancara pengelola kantin buat analisis biaya produksi. Pengetahuan jadi aksi nyata. Bagian keempat, kekuatan sejati dari refleksi. Nah, ini dia. Tahap ketiga ini, refleksi, sering banget dianggap cuma sekedar formalitas di akhir pelajaran. Padahal,
Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Ini jauh lebih dalam daripada sekedar nanya, hari ini belajar apa? Penting banget buat kita membedakan dua jenis refleksi ini. Ada refleksi singkat di akhir pelajaran yang cuma menjawab apa yang aku pelajari. Tapi ada juga refleksi di akhir siklus, atau merefleksi yang tujuannya jauh lebih dalam. Di sini siswa diajak mikir, gimana ya cara aku menerapkan ilmu ini di situasi lain yang lebih menantang? Refleksi yang efektif itu seperti menaiki tangga, mulai dari level deskriptif, aku belajar apa? Naik ke interpretatif, kenapa ini penting? Terus ke analitis, aku jadi tahu apa tentang diriku sebagai pembelajar, sampai ke level kritis dan transformatif. Apa yang akan aku ubah dari cara belajarku? Inilah proses yang mengubah siswa. Dan kita sampai di bagian terakhir, menciptakan pembelajar sejati. Jadi, buat apa sih kita repot-repot melakukan semua siklus dan refleksi ini? Semuanya mengerucut pada satu tujuan akhir yang sangat-sangat penting, yaitu regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Sederhananya, inilah kemampuan siswa untuk jadi manajer bagi proses belajarnya sendiri. Mereka bisa mengontrol pikiran, emosi, dan perilakunya secara mandiri untuk mencapai tujuan. Inilah kunci untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang termotivasi dan efektif. Kalau siswa sudah punya kemampuan-kemampuan ini, bisa memotivasi diri, mengevaluasi kemajuannya sendiri, berpikir strategis, sadar cara dia berpikir, dan mengatur emosinya. Wah, mereka bukan cuma siap untuk lulus ujian di kelas Anda, tapi mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun dalam hidup. Ini nih contoh nyata yang luar biasa dari refleksi seorang siswa SMA. Coba dengarkan. Dia bilang, setelah wawancara sama pemilik warung ayam, dia sadar betapa pentingnya biaya produksi, dan dia merasa ekonomi itu dekat banget sama kehidupan nyata. Dan puncaknya, dia bilang, saya ingin lebih memahami cara melakukan analisis biaya. Ini bukan kita yang suruh, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Keren banget kan? Jadi, kesimpulannya, pembelajaran mendalam itu bukan tujuan akhir yang kaku, tapi lebih seperti sebuah perjalanan untuk memberdayakan siswa kita. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Anda, dari semua yang kita bahas, apa satu perubahan kecil yang akan Anda coba terapkan di kelas Anda besok? Selamat mencoba dan teruslah menginspirasi.